Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Pratiwi. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari tim kebimbaan. Pertanyaan pertama, apa yang sahabat pahami mengenai dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba? Sebelum saya menjelaskan apa sih dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba, kita harus tahu apa sih itu dasar hukum kita. Dasar hukum ini merupakan sebuah ketentuan yang secara jelas dapat dimengerti tujuan dan maksudnya sebagai pendukung dari norma hukum atau tindakan hukum yang ada. Jadi dasar hukum ini pendukungnya setelah ada tindakan hukum dan norma hukum. Sedangkan apa dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba? Dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba itu sebuah ketentuan yang jelas yang dapat dipahami sebagai sebuah landasan dalam menerapkan metode Bimba. Landasan, dasar hukum itu landasan dalam menerapkan metode Bimba. Ada berapa? Apa landasan atau dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba ini? Yaitu ada dua. Yang pertama itu ada hak anak, dan yang kedua itu ada teori belajar dalam psikologi pendidikan. Hak anak berdasarkan konvensi hak-hak anak PBB itu ada 10. Salah satunya itu ada yang sejalan dengan Bimba. Apa? Yaitu hak anak untuk bermain dan hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, ini juga ada dalam Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2002. Ternyata ini sejalan dengan 7 nilai dasar Bimba, yaitu ayat kedua, di mana di sini bunyinya bahwa setiap anak itu adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa dan diamanahkan kepada setiap orang dewasa. Seperti itu. Jadi anak ini adalah anugerah dari Tuhan yang diamanahkan kepada setiap orang dewasa. Dikasih tanggung jawab kita sebagai orang dewasa. Terus hak anak ini mengapa menjadi salah satu landasan dalam menerapkan metode Bimba? Karena pada fitrahnya seorang anak ini adalah seorang pembelajar yang berhak mendapatkan pendidikan, seorang pembelajar yang nantinya akan bisa memajukan dunia pendidikan. Bagaimana caranya agar anak-anak itu mendapatkan pendidikan yang layak, agar anak-anak itu menjadi pembelajar yang mencintai belajar sepanjang hayatnya? Tentunya kita harus menumbuhkan minat belajar pada anak-anak tersebut. Untuk menumbuhkan minat belajar anak, agar anak mencintai belajar, menyukai belajar, dengan cara apa? Dengan proses yang menyenangkan, sehingga anak bisa mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan dan haknya juga untuk bermain. Jadi kita sebagai orang dewasa tidak merampas hak anak, seperti itu. Jadi kita sebagai orang dewasa dianugerahkan dari Tuhan untuk menjaga hak anak, menjaga anak dengan baik, memberikan haknya untuk bermain dan belajar. Teori belajar dalam psikologi pendidikan diambil dari teori behavioristik yang digagas oleh Edward Lectrandik pada tahun 1930, yang teori Airborne Theory. Jadi di sini ada tiga teori dalam belajar. Yang pertama ada the law of effect, yaitu ada hukum sebab akibat. Yang kedua ada the law of exercise, yaitu hukum latihan. Dan yang ketiga di sini ada the law of readiness, yaitu hukum kesiapan. Antara hukum 1, 2, dan ketiga ini saling berhubungan satu sama lain yang akan menciptakan sebuah minat belajar. Kita bahas satu persatu. The law of effect, the law of exercise, dan the law of readiness ini berhubungan satu sama lain. The law of effect, hukum sebab akibat, mana ketika kita melakukan sebuah kegiatan yang menyenangkan, kegiatan yang bahagia, tentunya kita ingin terus mengulangnya, ingin terus berlatih. Ketika kita sering mengulang, ketika kita sering berlatih, maka kita akan semakin mampu, kita akan semakin bisa. Nah, itu disebut dengan law of exercise. Kita
atau hukum latihan. Kita akan semakin ingin berlatih, ingin terus mengulang. Ketika kita sudah mampu, kita sudah berlatih, sudah bisa, maka kita akan semakin terampil, semakin kreatif, semakin baik gitu. Itu namanya the law of readiness, artinya hukum kesiapan. Seperti halnya membimbangkan, ketika kita membimbangkan seorang anak itu dibimbing dengan hal yang menyenangkan, maka anak ingin terus diulang. Ketika anak ini mengulang, ada the law of effect, maka anak akan semakin mampu. Law of resilience, anak akan semakin mampu untuk belajar, untuk membaca, untuk menulis. Ketika anak mampu, maka anak akan terampil sendirinya, akan kreatif dengan sendirinya, keinginan sendirinya gitu. Jadi minat belajar anak itu akan semakin meningkat atau menggelora, atau minat kuadrat seperti. Jadi the law of effect, the law of resilience, and the law of exercise itu ketiganya itu saling berhubungan satu sama lain untuk menumbuhkan minat belajar anak, dari yang menyenangkan, ingin terus mengulang, berlatih, terus mampu dan terampil, dan akhirnya minatnya itu semakin menggelora, minat kuadrat. Dan yang kedua, apa yang dimaksud dengan bermain sambil belajar gitu ya. Bermain sambil belajar, dimana-mana belajar sambil bermain. Ini bermain sambil belajar ya, benar. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan bahwa hak anak ini ada dua, yaitu bermain dan juga mendapatkan pendidikan belajar. Sebenarnya yang wajib belajar itu bukan anak, tapi orang dewasa yang wajib belajar. Jadi hak anak itu ya bermain, pada dasarnya anak-anak itu bermain. Jadi kita sebagai orang dewasa, bagaimana caranya menerapkan bermain sambil belajar gitu. Bermain sambil belajar pada anak. Jadi anak-anak itu kan pada dasarnya memang menyukai atau menyenangkan bermain. Gimana caranya menerapkan belajar ketika anak sedang bermain gitu? Kita bisa melakukan kegiatan belajar ketika anak sedang bermain, seperti kita mengajak anak berdialog, terus mengajak anak bernyanyi, terus mengajak anak untuk memperlihatkan anak tentang huruf-huruf, angka, mengajak anak-anak untuk ikut membaca gitu, tapi dengan cara yang menyenangkan, tentunya dengan cara yang membuat anak suka. Seperti kita memahami, misalkan anak ini suka bermain robot-robotan atau mobil-mobilan, maka kita pun akan memasuki dunia tersebut, harus memasuki dunia tersebut. Kemudian kita ajak anaknya itu berbicara, ngobrol, mengejak kata sesuai dengan kesukaan si anak, sesuai dengan keinginan si anak. Jadi anak itu tidak hanya bermain tapi juga belajar. Terus kita mengajak anak untuk mengejak kata-kata bimbang, bahasa bimbang, mengajak anak untuk anak untuk belajar mengeja huruf, angka gitu. Jadi kegiatannya pun tidak sepenuhnya bermain, tapi ada ilmunya untuk belajar, terselipkan belajarnya gitu. Jadi kita sebagai orang dewasa harus mampu, kita bisa untuk mengatur bagaimana caranya menerapkan bermain sambil belajar kepada setiap anak gitu. Kita harus tentunya harus menggunakan metode yang menyenangkan dan sekarang. Jadi anak itu tuh tidak terpaksa, anak itu menyukai belajar itu dengan secara bertahap, pelan-pelan mengajarinya, terus juga dengan segala pendekatan ke setiap anaknya. Jadi kita memasuki dunia anak, terus kita melihat kemampuannya anak, kesukaannya si anak. Jadi ketika si anak sedang bermain, kita mengajaknya untuk berdialog, bicara, membacakan dia dongeng, membacakan dia cerita-cerita seperti itu. Jadi dia tidak hanya full sebenarnya bermain, tapi juga bermain sambil belajar.
Kalau nomor 3, jelaskan mengenai metode Bimba gitu. Apa sih itu metode Bimba gitu kan? Metode Bimba itu cara membimbing minat belajar anak. Bagaimana cara kita untuk membimbing si anak agar si anak itu minat terhadap belajar. Nah, metode Bimba ini ada 3, ada fun learning, terus juga ada small step system, dan yang terakhir ada variant skill. Apa sih itu fun learning? Apa sih itu small step system, dan juga apa sih itu variant skill? Nah, nanti saya jelaskan satu persatu. Terus juga di sini ada metode tambahan, yaitu metode variant skill. Pertama ada fun learning. Apa sih itu fun learning gitu? Fun learning adalah proses belajar mengajar yang di dalamnya sepenuhnya menyenangkan. Tujuannya agar tumbuh minat belajar pada setiap anak. Terus kita menciptakannya siapa? Tentunya kepada anak-anak yang kita bimbingkan. Jadi kita sebagai motivator itu perlu menciptakan suasana yang menyenangkan, yang nyaman, agar anak ketika melakukan proses belajar mengajarnya itu dia bahagia, dia suka, sehingga berdampak anak itu akan senang untuk terus belajar, suka untuk terus belajar, seperti itu. Nah, proses belajar mengajar yang menyenangkan ini bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun, setiap saat, pada setiap anak. Nah, terus yang kedua di sini ada proses small step system. Apa itu small step system? Small step system itu adalah proses belajar secara bertahap, secara pelan-pelan. Tujuannya agar proses belajar anak ini menyenangkan. Seperti itu. Jadi kita harus membimbakannya dengan secara bertahap, sesuai dengan kemampuan dan kemauan si anak. Karena tidak mungkin menyenangkan kalau tidak bertahap. Jadi prosesnya itu harus pelan-pelan, satu-satu, tidak langsung banyak, sesuai dengan keinginan si anak, agar anaknya itu merasa senang ketika belajar, karena prosesnya itu yang bertahap. Terus yang ketiga di sini ada small step system. Small step system ini adalah sebuah proses yang dimana anak berpusat sebagai subjek belajar. Jadi yang belajarnya ini anak, berpusat pada anak ini gitu. Kita sebagai motivatornya itu harus melakukan pendekatan kepada setiap anak, pendekatan untuk mencari tahu apa kegemaran si anak sesuai dengan keadaan si anaknya tersebut. Jadi di dalam metode ketiga ini atau small step system ini, kita harus melakukan pendekatan mandiri pada setiap anak agar kita tahu apa kegemaran si anak, kesukaan si anak, sehingga nantinya kita juga bisa lebih mudah dalam melakukan proses pembimbingan pada setiap anak gitu. Karena tidak mungkin bertahap kalau cara belajarnya itu klasikal secara banyak, tidak proses belajarnya itu klasikal, tidak melakukan pendekatan. Yang keempat di sini metode tambahan atau variation skill. Apa sih variation skill? Variation skill ini adalah kemampuan seorang motivator untuk memvariasikan antara aspek belajar dan juga kegiatan belajar. Variation skill ini dibagi menjadi 3, ada kemampuan afektif, kemampuan kognitif, dan terakhir ada kemampuan psikomotorik. Nah, kemampuan afektif itu apa? Kemampuan afektif itu adalah berhubungan dengan perasaan atau hati seseorang, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, seperti halnya melakukan kegiatan bernyanyi, berdongeng, bercerita, dan lainnya. Terus di sini ada kedua, kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif ini biasanya berkaitan dengan cara kinerja otak atau kecerdasan seperti membaca dan juga berhitung. Terus yang terakhir di sini ada kemampuan psikomotorik. Nah, kemampuan psikomotorik ini dibagi menjadi 2. Ada psikomotorik kasar, ada juga psikomotorik halus. Psikomotorik yang kasar ini contoh kegiatannya itu melompat, berlari, terus
uh, mengangkat. Yang kedua di sini yang psikomotorik halus seperti menarik garis, mewarnai dan lain-lainnya. Jadi variation skill ini ada dengan tujuan agar anak itu tidak mudah bosan dalam proses belajar. Anak bisa lebih bersemangat lagi belajar, lebih bahagia dan lebih senang lagi. Jadi fokus anak itu tidak mudah cepat terganggu. Cara menerapkan variation skill ini yaitu dengan memvariasikan antara aspek afektif, aspek kognitif, dan juga aspek psikomotorik. Di sini juga salah satunya dengan menerapkan metode atau teori bandul. Seperti itu. Keempat, apa hubungannya funneling dengan bahagia? Itu kalau menurut saya ini keduanya ini saling berhubungan gitu. Funneling kan menyenangkan itu kegiatan yang menyenangkan, yang sepenuhnya di dalam itu menyenangkan. Artinya ketika kita melakukan sebuah kegiatan yang menyenangkan, itu berdampak kita akan bahagia, kita akan nyaman. Ketika kita nyaman, kita akan bahagia, kita ingin terus mengulang hal tersebut. Jadi bahagia itu sesuatu hal yang membuat kita senang gitu. Sama hal yang menyenangkan itu akan membuat kita bahagia kayak gitu. Jadi satu sama lain itu saling berhubungan. Ketika kita senang melakukan sebuah kegiatan tersebut, maka dalam diri kita akan timbul rasa bahagia, rasa senang, rasa nyaman seperti itu. Kebahagiaan itu bisa tercipta karena kita melakukan sebuah hal yang menyenangkan, yang kita sukai sendiri seperti itu, yang membuat kita tenang, yang membuat kita damai kan, yang terhindar dari hal-hal apapun yang buruk gitu. Bahagia, nyaman, senang, perasaan kita senang. Kita melakukan sebuah kegiatan yang menyenangkan, kita akan bahagia, nyaman, damai seperti itu. Jadi antara funneling dan bahagia itu saling berhubungan karena funneling menyenangkan, dari menyenangkan tersebut akan menimbulkan rasa bahagia dalam diri kita, rasa damai dan juga tentram.